Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah akibat hukum mengecilkan nilai jual beli tanah di AJB. Sering kita jumpai dalam jual beli tanah antara pihak penjual dan pembeli menurunkan nilai transaksi jual beli tanah yang dicatat dalam AJB di hadapan PPAT. Karena memang AJB ini adalah syarat untuk dibuatkan balik nama sertifikat atau yang dijual belikan tadi. Namun demikian, para pihak sepakat mengurangi nilai jual beli tanah yang ada di PPAT. Sebelumnya umpama 1,5 miliar ditulis menjadi 1 miliar. Sebenarnya apa sih tujuannya mengecilkan ini? Tujuan dikecilkan atau diturunkan nilai transaksi ini adalah untuk mengecilkan nilai pembayaran pajak yang harus dibayar para pihak. Ya, dalam transaksi tanah ini ada beban pajak yang harus dibayar oleh penjual atau pembeli. Jadi dengan diturunkan nilai transaksi tanah ini, beban pajak ya, atau biaya yang harus ditanggung oleh para pihak ini menjadi kecil. Nah, selain biaya jasa PPAT dalam pembuatan AJB tadi, beban yang harus ditanggung oleh pihak yaitu di sini pihak pembeli ya, itu dikenakan BPHTB, Biaya Perolehan Harta Tanah dan Bangunan. Ini dikenakan kepada pihak pembeli. Sedangkan pihak penjual kena PPN pajak pertambahan nilai. Dan ini semua didasarkan pada nilai transaksi tanah. Tapi perlu diingat ya, walaupun ada yang mengurangi nilai transaksi jual beli tanahnya, namun tidak selalu akan diterima oleh BPN, karena mereka juga ada appraisal dalam menentukan harga tanah yang dijual belikan saat balik nama sertifikat. Paling tidak akan dibandingkan dengan nilai NJOP. Jadi mengurangi pun ternyata juga tidak serta-merta. Terkadang NJOP-nya 700 juta. Sebenarnya ketika ditransaksi, ketika ada tanah di 1,5 miliar, tapi diturunkan menjadi 500 juta lah. Ini pasti akan dipertanyakan terkait nilai jual beli tanahnya. Jadi walaupun dikecilkan, tetapi memang juga ada appraisal tersendiri dari pihak BPN atau dari pihak pemerintah terkait dengan pembayaran BPHTB-nya. Sekarang kita lihat bagaimana dalam pembuktian hukum, yaitu yang diakui secara hukum apa yang ada di dalam bukti surat AJB. Jadi karena bentuknya akta notaris tadi, akta PPAT itu adalah akta otentik, maka yang diakui secara hukum apa yang ada di dalam bukti surat tersebut. Contoh kasus, yaitu jual beli tanah sertifikat hak milik disepakati 1,5 miliar, namun ditulis dalam AJB adalah 1 miliar. Secara hukum yang diakui yang terjadi pembayaran adalah 1 miliar, jadi yang 0,5 miliar tidak diakui, karena di dalam AJB tersebut yang merupakan akta notaris itu ada akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna, sehingga yang dipakai dalam pembuktian berarti adalah yang tadi yang ditulis, yaitu apa yang ada dalam sertifikat, yaitu adalah 1 miliar. Nah, bagaimana jika ada sengketa karena perjanjian tadi bermasalah? Jadi mungkin pihak bermasalah ternyata yang dijual belikan sudah dibayar, ternyata tanah tersebut dipermasalahkan oleh orang-orang lain atau ahli waris yang lain, ternyata adalah tanah warisan nih, atau bagaimana jadi masalah. Sedangkan pihak pembeli meminta pembatalan jual beli dengan menuntut ganti rugi dengan pengembalian uang. Jadi untuk ganti rugi, minta dikembalikan uang yang sudah ditransaksikan. Otomatis AJB menjadi bukti surat dan apa yang ada dalam AJB menjadi panduan dalam memutus perkara. Nilai jual beli yang dianggap adalah 1 miliar, walaupun sebelumnya dulu transaksi adalah 1,5 miliar. Nah, jika masuk ke pengadilan, transaksi jual beli diakui hanya 1 miliar. Ini jelas sangat merugikan pihak pembeli. Otomatis, apa yang tertulis di dalam bukti kwitansi ataupun bukti AJB harus yang sesuai kenyataan, sehingga secara hukum Anda akan mendapatkan perlindungan.
Itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan dan saran dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Diskusi Hukum. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.